Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, salam damai buat bos-bosku semua. Jumpa lagi di channel Belajar Ternak. Dan jangan lupa support terus channel Belajar Ternak dengan cara like videonya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini, supaya channel Belajar Ternak ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat dan menginspiratif. Pokoknya jangan lupa untuk support terus bosku. Oke bosku, pada kesempatan video kali ini Ingsun akan membahas kunci sukses dalam beternak entok. Kuncinya seperti apa? Simak videonya sampai habis tanpa skip. Oke, untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan dalam beternak entok, yang pertama kita bahas dalam pengelolaannya bosku, karena ini yang terpenting. Sebelum kita mulai beternak entok, setidaknya kita sudah punya sedikit materi cara pengelolaan dalam beternak entok bos. Dan ini yang mau saya bahas di pedaging bos, bukan di entok hias. Jadi buat bos-bosku jangan salah paham dulu, karena kalau di pedaging kan sudah menjadi konsumsi kemasyarakatan dan harga jualnya pun setara atau sudah menjadi harga umum. Paling perselisihan harga dari berbeda daerah atau berbeda kota juga nggak terlalu jauh bos. Maka untuk video ini akan saya bahas dalam beternak entok pedaging bosku, atau entok lokal. Untuk entok hias akan saya update di video selanjutnya saja bosku. Oke, kita kembali ke topik, yaitu cara pengelolaan dalam beternak entok pedaging. Pengelolaan pertama yang harus kita sangat perhatikan adalah dalam pemberian pakan. Dan ini yang sangat terpenting bos, karena kalau kita dalam manajemen pemberian pakan kurang tepat, hasil yang kita dapat juga kurang tepat bosku. Karena pasti kita kalau ternak kan pengennya itu cepat besar dan cepat dipanen dan juga dapat untung. Itu pasti keinginan kita semua seperti itu. Akan tetapi terkadang kita sebagai peternak hanya memikirkan pemberian pakan yang hemat supaya bisa untung banyak, dan kita abaikan gimana hasil pertumbuhannya. Nah, kesalahannya itu di sini bosku. Jika kita hanya fokus dalam menghemat pemberian pakan, justru kita malah rugi bosku. Kenapa saya bilang rugi? Karena kalau kita hanya fokus dalam menghemat pengeluaran pakan, otomatis kita tidak perhatikan nilai nutrisi pada pakan yang kita berikan. Alhasil ternak-ternak kita pertumbuhannya sangat lambat dan tidak bisa segera dipanen bos. Dan dengan pertumbuhan yang lambat itu, otomatis juga jumlah pakan yang kita keluarkan juga semakin banyak bosku. Kita niatnya itu menghemat pengeluaran pakan supaya untung banyak, akan tetapi hasilnya malah sebaliknya, karena pertumbuhan ternak kita lambat dan tidak sesuai yang kita harapkan. Dan inilah kegagalan yang paling banyak dialami oleh pemula bosku. Lalu bagaimana manajemen pemberian pakan yang tepat supaya tidak gagal dalam menarget panen? Oke, ini kalau saya biasanya dalam pemberian pakan di usia 1-3 minggu itu saya kasih pur murni tanpa campuran apapun, dan purnya yang berprotein tinggi antara 21-23%, antara 21-23% lah. Dan itu bisa pakai 511, bisa pakai 511 atau yang lainnya. Intinya yang berprotein 21-23. Dan setelah di atas usia 3 minggu baru tak kasih campuran dedak dengan perbandingan 1:3, pur 1 dedak 3. Dan jika misal ada tambahan hijauan seperti daun pepaya atau sayuran yang lain, itu tambahkan 15-20% saja dari jumlah pakan, jangan terlalu banyak. Dan alhamdulillah dengan manajemen tersebut pertumbuhan entok-entok saya sesuai harapan bosku. Intinya dalam pemberian pakan jangan tinggalkan pakan pur atau pakan pabrikan itu bos. Meskipun hanya 1:3, hanya 1:3 dengan dedak, karena nilai protein supaya pertumbuhan cepat
itu adalah di pemberian pakan pur itu, bosku. Dan misal kalian mau pakai polar gandum, itu juga bagus, bos. Polar sama pur saja sudah bagus sekali. Perbandingannya sama, pur 1 polar 3. Cuma harga polar itu lebih mahal dibandingkan dedak, bosku. Maka dari itu saya menggunakan dedak saja, karena polar juga carinya di tempat saya agak susah, bos. Jadi saya campurkan dedak sama pur saja sudah bagus, bos. Dan kalau sekilas ya, memang pemberian pakan seperti ini itu terlihat boros atau banyak mengeluarkan biaya pakan karena masih menggunakan campuran pur yang harganya mahal. Akan tetapi jika bos-bosku bisa analisa dari pemberian pakan yang tujuannya menghemat, yang hanya dedak dan hijauan saja, itu sebenarnya hasilnya sama-sama mengeluarkan biaya pakan banyak, bosku. Kenapa hasilnya sama-sama mengeluarkan biaya pakan banyak? Karena dengan pakan yang tujuannya menghemat tadi, tentu pertumbuhannya lebih lama dan otomatis jumlah pakan yang dikeluarkan sangat banyak dengan waktu pertumbuhan yang lama itu, bos. Akan tetapi jika dengan pola pakan yang seperti saya terapkan tadi, itu jumlah pengeluaran pakannya lebih sedikit karena pertumbuhan ternak kita lebih cepat besar dan bisa lebih cepat dipanen. Meskipun pembelian pakannya agak mahal, tapi kalau cepat besar dan cepat dipanen, otomatis jumlah pengeluaran pakannya lebih sedikit, bosku. Jadi mending kita cepat panen dan perputaran untuk menghasilkan uang itu lebih cepat, bos. Jadi itulah manajemen pemberian pakan yang harus diperhatikan, khususnya buat yang masih pemula ini, bos, supaya tidak gagal dalam menarget harapan, bosku. Dan itu sangat penting sekali, perlu dicatat ini pokoknya, bos. Kalau manajemen pemberian pakan sudah ketemu, sekarang kita bahas masalah bibitnya, bosku. Kalau masalah bibit, kalau bisa bibit atau mintinya itu dari tetasan induk yang berpostur tubuh besar, bos. Kenapa harus seperti itu? Jadi gini, bosku. Misal kalian pemberian pakan sudah bagus, tapi kalau bibitnya dari induk yang kecil, ya pertumbuhannya terlihat sama, bos, dengan pemberian pakan yang biasa-biasa saja. Dan harga jualnya pun akan rendah. Karena kalau bibit dari induk yang kecil itu sangat susah sekali mengejar bobot, bosku. Posturnya akan nurun sama indukannya yang kecil itu, bos. Dan itu pengaruh dengan harga jual, bosku. Makanya kalau bisa kalian kalau mau cari indukan perlu diperhatikan posturnya, bosku. Harga agak mahal tidak apa-apa, bos. Yang penting posturnya yang agak besar, karena ini sangat berpengaruh dengan cetakan bibit yang akan kita besarkan nanti, bos. Jadi seperti itu, bos. Terus selanjutnya masalah antipasi serangan penyakit. Ternak kita bisa dibilang berhasil itu kalau ternak kita bisa sehat sampai panen. Karena kerugian besar dalam peternak adalah terjadinya banyak kematian, bosku. Jadi kita harus bisa terus antipasi supaya ternak kita tetap sehat sampai bisa dipanen. Dan cara antipasinya kalau saya sederhana saja. Saya cukup memberikan ramuan setiap seminggu sekali. Dan untuk racikan ramuannya sebelumnya juga sudah saya ulas di video sebelumnya, bosku. Untuk yang belum cek bisa klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi, bos. Dan alhamdulillah dengan pemberian ramuan seperti itu seminggu sekali ternak-ternak saya pada sehat, bos. Dan untuk minuman hariannya biasanya saya cukup campurkan E4 sama tetes tebu atau molase. Jadi cukup dengan cara simple seperti itu saja, bos, untuk antipasi serangan penyakit. Yang terpenting usahakan kebersihan kandang selalu terjaga dan sering-sering bersihkan tempat minumnya juga, bos. Insya Allah dengan cara seperti itu ternak kita akan selalu sehat. Dan kemarin ada yang bertanya, untuk kandang entok yang baik apa harus ada kolamnya, mas? Nah, jadi seperti ini, bos. Untuk kolam itu penting tidak penting, intinya untuk kolam itu penting nggak penting, kalau bagi saya seperti itu, bos. Ya memang entok itu sifatnya suka main air. Jika kalian ingin membahagiakan entok Anda, ya berikan kolam.
Akan tetapi kalau kandang kalian sempit, lebih baik tidak usah menggunakan kolam bosku, karena itu akan membuat kandang kalian becek. Tapi kalau kandang kalian luas, kalian tambahkan kolam nggak masalah bos. Jadi seperti itu bos. Kalau kandang sempit, mending tanpa kolam saja bosku. Jadi harus bisa disesuaikan dengan kandangnya juga bos. Oke bosku, jadi itulah beberapa manajemen pengelolaan yang harus Anda pahami dalam beternak entok bos. Dan untuk selanjutnya akan saya bahas masalah pemasaran. Karena sebagian dari sahabat belajar ternak masih banyak juga yang kebingungan dalam memasarkan entoknya bosku. Jadi kalau kita materi manajemennya sudah diketahui, sudah berhasil, selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah cara pemasarannya bosku. Dan untuk masalah pemasaran akan saya bahas di video selanjutnya saja bos, karena kalau saya bahas di sini durasinya terlalu panjang bosku. Jadi ikuti terus channel Belajar Ternak dengan cara like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Belajar Ternak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.